Iya pemirsa, untuk kita yang tinggal di Jawa, yang namanya belangkon itu pasti udah gak asing lagi. Tutup kepala tradisional yang biasa dikenakan pria, baik Jawa dan Sunda, yang terbuat dari kain dengan ukuran, motif, warna, gaya, dan variasi tertentu, yang udah disesuaikan dengan daerah, kelompok, status, dan juga selera. Nah untuk hari ini pemirsa, kita akan ketemu dengan Pak Mandolin, salah seorang pengrajin belangkon di kota Pekalongan. Tepatnya di Dukuh Kelidungan, Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara. Saya sih udah janjian ya mau ketemu di rumahnya sekaligus workshop produksi belangkon beliau. Alhamdulillah dong langsung ketemu sama beliau. Dan wait, ternyata hari ini kita mau diajarin cara membuat belangkon. Yes, belangkon Sunda alias totopong bengket. Aduh susah gak sih? Yaudah daripada penasaran langsung aja yuk. Pemirsa, udah hari Kamis lagi, berarti waktu pojok terampil dong bersama saya Yaya Ahmad seperti biasa. Kira-kira untuk hari Kamis ini kita mau bikin apa nih? Ya udah spill ya, di tangan saya sudah ada penutup kepala alias belangkon. Ini belangkon khas mana nih? Kalau nggak salah kayaknya khas Sunda ya, iya khas Jawa Barat. Nah, untuk hari ini kita ketemu langsung dengan salah satu pengrajin belangkon yang ada di Kelurahan Degayu. Ada Pak Mandolin. Halo Pak Mandolin, apa kabar? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke Pak Mandolin, ini sejak kapan sih jadi pengrajin belangkon? Oh, sejak tahun 2010. 2010, ya Allah udah lama Udah banget lama. ya, berarti sekitar 12-13 tahun. Iya. Ini masuk ke tahun 13. Pengrajin belangkon sejak 2010. Kalau boleh tahu kiblatnya apa? Kan itu yang seperti saya bilang tadi ya, belangkon itu kan macam-macam. Yeah. Memang sih sentranya di Jawa, ya kan? Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Bali. Kalau untuk Pak Mandolin sendiri, apakah semua dibuat atau ada kekhasan sendiri? Ini saya buatnya khusus Bali dan Sunda. Oh Bali Sunda, Bali malah Sunda. Bali dan Sunda ya? Belangkon ini biasanya udah dibentuk sedemikian rupa dan siap untuk dipakai. Pada dasarnya, belangkon itu sama aja kok, baik fungsi, bahan maupun cara pembuatannya. Sedangkan variasi dalam bentuk, gaya, terus motif, warna, dan sebagainya itu berkembang pada berbagai kelompok masyarakat pemakainya. Sehingga bisa dibedain ya beberapa jenisnya, seperti misalnya belangkon Kejawen atau belangkon Jawa, lalu belangkon Pasundan atau Sunda, dan juga daerah pesisiran, biasanya Bali. Ini bahannya itu pakai kain perca bisa. Nah, biasanya kalau ada pesanan partai besar itu mau buat seragam itu bisa pakai kain yang meteran. Biasa pakai kain itu. Langkah awal sebelum kita memulai proses pembuatannya adalah dengan menyiapkan bahan-bahannya dulu. Nah, di rumah produksi Mandolin Belangkon ini, bahan utamanya adalah kain batik Pekalongan. Kenapa? Ya karena emang misinya Pak Mandolin adalah mengenalkan batik Pekalongan ke seluruh daerah. Nah, untuk kain batik ini sendiri bisa meteran ya, kalau emang ada yang custom dalam jumlah banyak dan emang harus seragam. Tapi ada juga yang memanfaatkan potongan kain batik alias perca. Nah, biasanya kain-kain perca itu didapat Pak Mandolin dari usaha-usaha konveksi batik yang emang banyak banget ya di kota Pekalongan. Jadi kalau masalah bahan baku udah nggak kesusahan. Kalau yang kain perca biasanya untuk belangkon satuan yang setiap hari diproduksi Pak Mandolin untuk nyetok. Seperti ini ya, Iya. udah kita siapin dan ini belum dibentuk seperti apa. Iya. Oke, selain kain, apalagi yang disiapin? Ini spon buat daleman. Spon buat daleman. Buat daleman sama ini. Ini kan ada 2 spon dalemannya ini. Oke. Nggak pakai kertas karena dapat dicuci. Kalau yang ini. Kalau pakai kertas enggak ya? Ada Iya. juga belangkon nih, bener tuh, Pakai belangkon yang kertas. dalamnya kertas. Jadi Kertas. susah kalau dicuci. Nah, selain kain batik, bahan lainnya adalah sponge atau lembaran busa. Yang ini ada 2 jenis, yang tipis dan yang tebal. Dua-duanya nanti bakal kepake semua.
Kenapa harus pakai sponge dan bukan kertas tebal? Karena supaya bisa dilipat alias nggak kaku, bisa dicuci kalau kotor, dan pastinya nyaman dipakai. Ini sudah sponge udah disiapin. Terus apa lagi? Dan terus membuat pola. Taruh Ini sini polanya. Pola, Pak. Terus pakai kertas Siapkan pola. ini pola. Disiapin polanya. Ya, siapkan Ini pola. polanya pemirsa ya. Ya. Berarti ada 3 potongan pola. Pola. Ini bentuknya seperti ini. Met- Ya, kerucut. Terus ada yang bentuknya seperti ini. Ini lonjong. Dari ini ada yang panjang. Ini polanya lima ini. 3 seperti ini. Oh, ada lagi. Ini 4. buat ini apa kucir. Ini pola segini ukuran berapa, Pak? Ini Untuk ukuran orang 40 dewasa? Ukuran dewasa. Ukuran dewasa ya. Pak Dolin juga bikin buat anak Iya, kecil kan? dan Kalau anak anak-anak kecil ada. lebih kecil lagi. Ini kalau Sunda berarti seperti ini ya. Iya. Untuk belangkon Sunda polanya seperti ini sudah disiapin, nanti tinggal diterapin di kainnya atau di ini dulu. Berarti Potong di dulu. bahannya dulu ini. Oke. Peralatannya cuma ini aja ya, ukuran dan juga cutter. Ya, ini cutter-nya untuk memotong ini, Pak. Iya dong. Untuk memotong. Ini berarti langsung nih mau motong? Iya. Oke, Iya, kita langsung mau memotong langsung aja. motong ya pemirsa ya. Jadi disiapin dulu untuk pola-polanya, nggak perlu ditaruh di atasnya. Ya taruh di sini. Oh, taruh dong. Kirain. Ini kan batahannya ini, yang ini untuk apa ini untuk ini sponnya udah ada. Sponnya beda ya jenisnya Beda. ya Pak ya? Beda. Ini berarti apa? Ini yang jenis apa? Ini yang jenis apa sih? Ini spon tebal Ini ini. kan tebel, ini bener. Ini Tebel spon banget. tebal Ini yang agak tipis agak ya. tipis. Oke, Yang tapi putih. jelas. Dua-duanya lentur Yang untuk. dan Ini agak kaku. bisa dicuci belangkon yang pakai Bisa spon dicuci. ini. Jadi untuk bagaimana prosesnya nih Pak Dolin Ini akan memotong pemotong dengan dulu. sesuai dengan polanya. Ya udah sesuai untuk dengan- pemirsa tetap ya di pojok terampil. Jadi lanjut. Ya alhamdulillah pasar sangat respon sama belangkon batik ini unik dan khas ini Kalongan. Jadi peminatnya banyak, hampir seluruh Indonesia. Bali, terus Kalimantan, Papua, Sumatera, Palembang, dan semua. Oke, kita masih asik nih bikin belangkon ala-ala Sunda modelnya Pak Mandolin ya. Dan ini kita sudah masuk ke tahap motong Pemotongan spon. spon. Spon yang warna hitam. Spon Ini hitam. sponnya jenisnya lebih tebal dan lebih kaku Lebih dibanding yang kaku. warna putih ya. Ini dipotong aja. Kalau untuk kain spongenya dipotong memanjang aja untuk yang tipis, sementara untuk yang spongenya tebal yang berwarna hitam ini potong memanjang dan agak berkelok. Setelah bahan-bahannya siap, terus udah nentuin juga kain yang mana yang akan diproses, baru kainnya dipotong sesuai dengan pola. Ada sekitar 5 jenis pola ya, dengan fungsi masing-masing pastinya dengan ukuran all size. Pola-pola tersebut satu persatu diletakkan di atas kain, lalu baru deh dipotong kainnya mengikuti pola. Ada beberapa pola yang bisa asal tempel aja gitu di kain ya, tanpa harus kita merhatiin motifnya, karena emang porsi kainnya itu kecil dan letaknya itu juga nggak begitu kelihatan. Tapi ada juga yang harus bener-bener diperhatiin detailnya, terutama motifnya, karena akan langsung menjadi sorotan dan akan menjadi daya tarik dari belangkon tersebut. Oh ya pemirsa, biasanya Pak Mandolin menggunakan mesin ya untuk memotong kain dalam jumlah banyak gitu, sekalian jadi motongnya. Tapi hari ini berhubung yang dipotong itu juga nggak banyak, cuman mau ngasih lihat ke kita aja gimana sih cara bikin belangkon. Ya udah, jadi motongnya pakai alat manual aja, gunting dan cutter. Tapi walaupun nggak pernah motong, kelihatan luwes deh Pak. Iya kan. Pertama Dia juga belajar. sendiri. Iya kan sudah belajar 2 malam khusus untuk program Pojok Terampil. Jadi les dulu ya sama karyawannya ya. Ini biasanya dibantu ibu juga ya Pak? Ya dibantu sama ibu juga. Bantu ibu, keluarga deh pokoknya bantu ya. Udah ini, ya. Kayak gampang sih motong pola, ternyata butuh telaten juga. Nih saya pegangin Pak.
Nah, udah nih. Ini ya, udah. singkirin dulu ya. Ini 2 pola udah jadi. Nah, kalau yang panjang ini berarti harus bener-bener Harus agak yang patah. nah ini kan yang satu buat Motifnya. Oh, masih yang ini dulu, ngabisin sisa ya. Iya. Ini sudah 2 pola terpotong. Kita nggak ngerti ini bagian apa juga. Nanti akan disatukan oleh. Oke. Ini nanti tinggal dikit lagi. Oh, ini cuman kayak kotak doang gitu ya, Pak? Kotak ini. Potong aja. Ini peralatannya juga nggak ribet deh, Nggak cuman ribet. ukuran, terus juga gunting sama cutter. Mudah banget nih Mudah. buatnya. Emang nyari usaha yang mudah-mudah gini ya, Pak? Nah, ini Nah, udah. ini untuk Nah, pola tinggal yang yang- paling penting nih, pola yang harus benar-benar motifnya jelas. Artinya benar ditata gitu loh. Kalau yang ini kan masih acak ya, ini kayak begini, karena buat dalaman juga nggak kelihatan. Kalau yang harus kelihatan motifnya, karena itu yang akan di luar ya Pak ya, posisi di yang luar, ini posisi nanti di luar. letaknya di luar. Ini harus ketemu ini motifnya coba. Nah, benar, karena ini akan memperlihatkan keindahannya di situ. Batik khas Pekalongannya harus kelihatan dong Pak kalau iya. di ini. Ini udah deh kayak cukup ya? Cukup nggak? Betul. Cukup deh. Ini untuk potongan terakhir. Nah, Sekali lagi karena ini akan diletakkan di luar, nanti yang bakal benar-benar memperlihatkan ciri khas dari belangkon Pak Mandolin, yaitu batik Pekalongan. ya. Pernah bikin nggak sih motif lain selain batik Ya, Pekalongan? ada motif Cirebon tuh apa Megamendung ada. Oh, batik sana ya, sana. terus polosan juga. Ya Pak, sama Polosan. dilanjutin. Ini berarti motif bisa pegangin Pak. Tenang aja. Oke. Ini ya Pak, apa namanya, motongnya nggak ada sisa, dikasih sisa gitu nggak ya? Enggak ada. Ini udah pola semua. Disesuaikan berarti untuk apa namanya, pinggiran yang penjahitan sudah masuk ke pola. Udah masuk pola. Kadang kan pola itu nanti dilebarin dikit ya buat jahitnya ya. Kalau ini polanya memang sudah termasuk untuk bahan jahitan nanti, jadi sudah ngikutin pola aja. Atau jangan-jangan polanya dikasih ke Pak Mandolin dibikin gampang. Ya ini seperti ini. Sehari-hari seperti ini. Harus enggak tangan itu. Sebenarnya agak cepet ya Pak. Agak cepet. Kalau yang sudah mahir. Mahir nggak cepat, pakai mesin Kalau cepat yang lagi. Pakai mesin cepet lagi ya dong. Ya kita selesaiin dulu untuk memola yang terakhir ini agak panjang. Nah abis itu seperti yang saya bilang tadi sudah mulai penasaran ini nanti disatukannya bagaimana, ini di bagian apa. Pokoknya tetap aja bersama kita ya di bagaimana cara membuat belangkon pojok terapi. Keunikan dari belangkon saya ini bisa dicuci, bisa dilipat, tidak luntur, bisa dicuci, bisa dilipat, dan harganya terjangkau. Satuannya itu 25.000, kalau harga kodian itu 280. Eceran, glosiran, partai, melayani semua. Custom juga. Harga semakin banyak beli itu semakin turun. Bisa pesan logo pribadi bisa. Bisa pesan logo pribadi atau logo sekolah, pondok, terus usaha apa semacam, bisa logo pribadi pun. Bisa datang ke rumah di Desa Degayu, Dukuh Kelidungan, RT 4 RW 4. Kalau Facebook Mandolin, itu kalau Facebook sama Marketplace ke Mandolin juga. Itu namanya Mandolin. Nomor WhatsApp-nya 0812 25 82 3503. Oke, kita ke tahap selanjutnya. Ini tahap terakhir ya Pak Dolin ya, kalau bisa dibilang ya. Tahap Oke. penjahitan ini. Tahap penjahitan. Tahap pertama ini di yang ini
yang tadi udah dipotong, Yes. terus dibungkus ini. Oh, dibungkus ya. Dalamnya dibungkus, dijahit. Ya, setelah tahap potong polanya rampung, kita masuk ke tahap penjahitan untuk menyatukan semua potongan-potongan tadi. Yang pertama dijahit adalah satu potongan kain dengan sponge ya. Ini adalah untuk bagian lingkar kepala alias point of centernya. Makanya motif batiknya itu harus diperhatiin benar-benar di bagian ini. Jangan sampai miring, jangan sampai kepotong, karena pasti akan menghasilkan belangkon yang tampilannya kurang menarik. Oke, terus yang dijahit lagi selanjutnya apa itu? Dan selanjutnya yang ini buat ini buat atas. Ini buat atas, Nah, yang di kening ya. Yang atasnya. Yang yang ini Nah, yang di atas yang ini. di atas bukan ini yang di terus ini dimasukin. Ini udah dijahit tadi, dan ini dimasukin ke sini. dimasukin doang. Nah. Oke, nah udah mulai terbentuk. Ada ini terbentuk nih. Ini atasnya. Ini bagian atasnya pemirsa ya. Bagian Kita atas. singkirin dulu, kita lihat Mas Giong mau jahit apa lagi Mas? Oh ini ya, berarti ditutup ya? Kan Iya, tadi masih dijahit dulu. dimasukin doang. Oke, habis itu ditutup. Ini mesinnya juga mesin biasa ya Pak Biasa, ya? mesin biasa, pakai biasa. Dengan jarum ukuran normal gitu, bukan kayak celana jeans itu kan Ya, harus biasa. mesin khusus ya. Ini mesin biasa. Oke, Dan ini Oh, berarti langsung berarti? ke sini ini ya. Pakai yang ini. Nah, udah mulai ya kebentuk ya pemirsa ya. Ini tadi dipasang dijahit. Ini berarti langsung dijahit dulu atau nanti jahitnya nanti? Ini Mas Dijahit Giong dulu mau ngurusin ini. apa? Jahit dulu. Berarti disatukan dulu ya, Satukan yang dulu. lancip kecil tadi dengan yang panjang, yang di depan itu. Kalau yang lancip kecil itu yang bagian atas. Ini yang dipakai Pak Dipakai ini. Dolin ya, bagian atas sih. Itu tinggal disatukan. Kalau udah apal part-partnya mah gampang ya Pak ya. Ini yang belangkon Sunda. Nah, ini udah mulai agak jadi ya. Kelihatan ya, setengah jadi. Agak jadi. Terus Ini ya, terus ini membuat ini. Ininya sama ini yang ada ini. Kucir. belakang, buat kuncirnya. Dipotong buat kucirnya. Ini berarti 2 piece ya, Dua. 2 bagian ya. Kan kuncirnya di 2 kan? Ya, ada 2. Ada 3 sedikit ini. Ini kan ada Kecil ya, kuncir kecil ya, Yang sisa kecil ya. ini, yang ini yang kecil. Saya blocking. Ini lagi proses yang kuncir di belakang ini kayak ini kayak Pak Dolin. Yang Coba ini. lihat ke belakang tuh, kasih lihat. Nah, itu loh. Ya, kuncir itunya lagi proses. Yang ini kucirnya ini. Susah nggak sih Pak maksudnya antara belangkon Bali dengan belangkon Sunda itu susah yang mana? Enggak, susah yang Bali malah. Oh, malah susah yang Bali. susah yang Bali. Yang ini kan polanya gini Cuman gini aja, doang. tapi kalau yang Bali kan ada apa tambahan atasnya. Oh, yang iya ya, walaupun kelihatan kalau yang Iya. Sunda kan ada ininya tutupnya ya. Tutupnya. Tutup Kalau yang Bali di tengah bolong. yang Bali kan bolong, tapi Bolong. ternyata itu lebih susah. Tapi tetap banyak peminatnya dan tetap digarap kan ya, karena Iya. Pak Dolin kan berarti spesialisasi belangkon Sunda dan Sunda, belangkon Bali. Bali. Kalau belangkon Jawa memang ribet banget. Tapi nggak menutup kemungkinan bikin belangkon Jawa. Ya mungkin insya Allah Kalau ternyata Kalau peminatnya ada nih, nih. pesan sama Pak Dolin. Pak Dolin aku bikinin belangkon Jawa dong, tetap ya dibikinin. bikinin. Nah, setelah satu persatu dijahit dan dirapikan pinggirnya, baru deh semua peritilan tadi disatuin jadi satu, membentuk sebuah belangkon utuh. Kalau menurut Mas Geong, Kang jahitnya, di tahap penjahitan ini yang paling ribet dan juga butuh ketelatenan adalah bagian nyatuin segitiga kecil di bagian kening. Yang ini loh, itu harus benar-benar pas. Kalau nggak pas, bayangin sih ngegeser dikit aja aneh kan? Jadi benar-benar harus telaten, harus teliti banget di bagian ini. Oh ya pemirsa, di rumah produksi belangkon Pak Mandolin sendiri, sejauh ini masih memproduksi belangkon Sunda dan Bali dulu ya, karena emang banyak peminatnya. Tapi ya nggak pernah nolak juga sih kalau misalnya ada yang tertarik pengen custom belangkon Jawa di tempatnya Pak Mandolin. Kalau untuk ukurannya sendiri all size ya, ukurannya untuk yang dewasa. Sementara untuk ukuran anak-anak sendiri itu masih menyediakan usia 4 tahun ke bawah. Nah, untuk yang tertarik bisa langsung order deh, bisa ngecer, bisa grosir, dan bisa custom. Nah ini sudah jadi tahap akhir nih, udah selesai alhamdulillah ini jadinya. Oke, wah Dan ini yang jadi nih kita pemirsa nih. baru dijahit tadi
sama Mas Geong ini ya kayak gini. Nah, ini alses, ini ada apa? Karet, ada kusirnya 3. Ini 1, 2, tengah 1. Ini gunanya untuk kepala kecil sama besar. Kalau kebesaran bisa diikat. Gitu ya. Nah, kalau kepala besar kan ini bisa melar. Kalau pas ya diikat pas aja, diikat tapi aja. tanpa diperkecil gitu kecil, kan, dibuat hiasan. Ukurannya alses, ini untuk dewasa. Karena memang kalau untuk ukuran dewasa memang all size ya. All size. Kalau yang anak kecil dari umur 4 tahun 4 tahun sampai ke bawah balita. balita. Hmm, Antara 4 dan dewasa nggak bikin. Ini sesuai permintaan, kata ada yang minta motif, bisa pesan motif, bisa. Oke deh ya Pak Nolin, terima kasih banyak ya udah ngajarin bagaimana cara membuat belangkon Sunda. Ini seperti ini tahapannya, seperti yang kita lihat tadi, nglikrik. Tapi kalau yang udah ahli kayak Pak Nolin dan Pak Geong udah lincah aja. Namanya juga kerajinan. Iya, kerajinan harus kayak begini dong, Iya. teliti, cermat, dan hasilnya bagus banget. Terima kasih Pak Nolin. Iya, sama-sama. Pak Geong juga terima kasih banget udah ngajarin kita. Sekali lagi kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Ahmad, Pak Nolin, Sama Mandolin. Pak Geong. Bye-bye.